Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rizky, NIM 183300046. Sini saya akan mempresentasikan review 3 judul jurnal sebagai referensi saya dalam pengembangan aplikasi sistem pakar pada mata kuliah sistem pakar yang diampu oleh Ibu Yumarlin, MZ, Eskom, MPD, Mkom, dengan judul tugas akhir saya yaitu Sistem Pakar Diagnosis Perubahan Cuaca menggunakan metode Kearney Factor berbasis website. Berikut penjelasan reviewnya. Baik, saya akan menjelaskan review jurnal yang pertama, yaitu berjudul Sistem Pakar Diagnosis Perubahan Cuaca berbasis Android. Jenis jurnal Komais, dan ini terdapat link download yang sumbernya. Kemudian volume halaman volume 4 nomor 4 pada tahun 2021. Penulis yang pertama Herman dan yang kedua Sestri Novia Rizky. Reviewer Fadila Rizky, NIM 183300046 pada tanggal 7 bulan 10 2021. Tujuan penelitian mengetahui perubahan cuaca di Kepulauan Riau menggunakan metode forward chaining. Subjek penelitian dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau. Asesmen data, wawancara di studio metodologi Hang Nadim, Batam dengan Bapak Sulatman. Kedua, studi pustaka dengan mencari dari beberapa jurnal. Metode penelitian menggunakan metode forward chaining dengan cara pengumpulan data melalui satu wawancara dan kedua studi pustaka. Langkah penelitian: pertama, lakukan identifikasi masalah terlebih dahulu dan kemudian pengumpulan data, kemudian menggunakan metode chaining, kemudian perancangan sistem pakar berbasis Android, kemudian pengujian hasil sistem, dan terakhir kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah berupa sistem pakar diagnosis perubahan cuaca menggunakan metode forward chaining berbasis Android. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan yang dijelaskan pada penelitian ini, maka ada kesimpulan tersebut. 1. Sistem diagnosis perubahan cuaca berbasis Android dibangun untuk mempermudah masyarakat dalam memprediksi cuaca di Kepulauan Riau. 2. Sistem diagnosis perubahan cuaca berbasis Android ini agar masyarakat dapat lebih mudah memahami cuaca dan juga diagnosis cuaca agar dapat menghindar pada cuaca yang tidak baik. Kemudian saya akan langsung saja mereview jurnal yang kedua yang berjudul Penerapan Metode Kearney Factor untuk Sistem Pakar Diagnosis Hama dan Penyakit pada Tanaman Tembakau. Jenis jurnal berkala Science Tech. Terdapat link download yang dapat diunduh dokumennya. Volume halaman volume 1 halaman 21 sampai 28 tahun 2017. Penulis Muhammad Arifin Saliman dan Windy Eka Julia Retani. Reviewer saya sendiri Fadila Rizky, NIM 1833046 pada tanggal 7 bulan 10 2021. Tujuan penelitian mendiagnosa hama dan penyakit pada tanaman tembakau menggunakan metode Kearney Factor. Subjek penelitian tanaman tembakau. Asesmen data: 1 data primer, 2 data sekunder, 3 observasi, 4 wawancara. Metode penelitian. Metode-metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini meliputi tahapan penanaman masalah yang akan diteliti, kemudian mengkaji studi literatur yang berkaitan dengan cara untuk menyelesaikan masalah yang ada dan wawancara kepada pihak yang terkait, yaitu wawancara kepada pihak PTPN X Kartosari Jember. Untuk metode kuantitatif dalam penelitian ini yaitu pada tahapan pengelola data yang telah didapatkan dalam tahapan wawancara. Langkah penelitian: di sini terdapat bagan, yaitu memulai awal, yaitu tahap pengumpulan data. Di dalam ini terdapat identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data,
yang terdapat studi literatur, dari wawancara maupun observasi. Kemudian lanjut ke tahap analisis data. Kemudian lanjut lagi ke tahap pengembangan sistem yang di dalamnya ada analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, dan pengujian sistem. Setelah itu lanjut ke penyusunan laporan akhir. Setelah laporan selesai, maka prosesnya akan juga selesai. Gitu. Kemudian hasil penelitian, hasil pembuatan sistem dalam penelitian ini menghasilkan sistem pakar diagnosis hama dan penyakit pada tanaman tembakau menggunakan framework coordinator. Sistem pakar diagnosis hama dan penyakit pada tanaman tembakau memiliki 3 hak akses, yaitu user, admin, dan pakar. Bagian user memiliki beberapa fitur utama, yaitu menu view, hama, dan penyakit, serta menu konsultasi. Menu konsultasi ini berfungsi untuk melakukan perhitungan terhadap data-data gejala yang dipilih oleh user. Sistem akan melakukan perhitungan Kertsaini faktor untuk mendapatkan hasil presentasi hama atau penyakit berdasarkan gejala yang dipilih user. Admin memiliki beberapa fitur utama, yaitu data gejala, data hama dan penyakit, serta data gabungan. Menu ini berfungsi untuk admin jika akan menginputkan data baru, mengupdate data baru, dan menghapus data. Kemudian dilengkapi dengan fitur pendukung, yaitu login dan logout. Sedangkan bagian pakar memiliki fitur utama update data, nilai CF, dan update data pakar. Kedua fitur tersebut hanya dapat diakses oleh pakar. Selain menu utama, pakar juga memiliki hak akses terhadap beberapa fitur, di antara menu data hama dan penyakit, menu data gejala, dan menu data gabungan. Kesimpulan, implementasi metode Kertsaini faktor pada sistem pakar diagnosis hama dan penyakit pada tanaman tembakau memiliki beberapa tahapan secara berturut-turut, antara lain penentuan data hama, dan data penyakit, serta data gejala yang ditimbulkan oleh hama dan penyakit, manajemen data gabungan dengan cara membuat data gabungan antar data hama dan penyakit dengan data gejala. Pengujian diagnosa hama dan penyakit pada tanaman tembakau dilakukan dengan memilih data gejala yang tersedia pada form konsultasi. B. Sistem pakar diagnosis hama dan penyakit pada tanaman tembakau. Dalam penelitian ini menggunakan metode Kertsaini faktor, menentukan tingkat kepastian suatu hama atau penyakit berdasarkan data gejala yang dipilih. Sistem dibuat untuk 3 user, yaitu admin, pakar, dan user. Admin memiliki kewenangan untuk manajemen gejala, mengisi data hama dan penyakit, serta manajemen data gabungan. Namun pada manajemen data gabungannya, admin hanya terbatas pada input dan hapus data gabungan. Pakar memiliki kewenangan yang hampir sama dengan admin, yaitu manajemen data gejala, mengisi data hama dan penyakit, serta manajemen data gabungan. Pada manajemen data gabungan ini, pakar memiliki tanggung jawab untuk mengelola data nilai CF. Data nilai CF merupakan data yang hanya bisa diakses oleh pakar. User memiliki hak akses untuk melakukan proses konsultasi hama dan penyakit, serta untuk melihat daftar hama maupun penyakit yang ada. Baik, selanjutnya yaitu review jurnal yang ketiga yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit THT berbasis web dengan menggunakan metode Kertsaini faktor. Jenis jurnal inovasi informatika. Ini adalah link downloadnya. Kemudian volume halaman, volume 5, nomor 1, tahun 2020. Penulis yang pertama Munahar Mukhtar, yang kedua Mulia Rahmayu, dan yang ketiga Budi Sudrajat. Reviewer Fadila Rizky 1833046, tanggal 7 bulan 10 2021. Tujuan penelitian mendiagnosa penyakit THT berbasis web. Subjek penelitian penyakit THT, asesmen data 1 observasi, 2 wawancara, 3 studi pustaka, dan metode penelitian menggunakan metode Kertsaini faktor. Langkah penelitian yang pertama analisis kebutuhan software, kedua desain, ketiga pengkodean, keempat pengujian, dan kelima support. Hasil penelitian, sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit THT berbasis web ini digunakan oleh pengunjung yang dapat mengakses melalui media browser untuk kemudian mendapat informasi. Kesimpulan, dari hasil pembuatan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit THT dapat disimpulkan bahwa satu, dalam pembuatan sistem pakar ini menggunakan komponen-komponen dasar sistem pakar, yaitu lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan. A. Lingkungan konsultasi, yaitu pemakai, antarmuka, dan fakta kejadian. B. Lingkungan pengembang, yaitu inferensi, basis pengetahuan, fasilitas penjelasan, workplace, pakar, dan knowledge engineer.
Dua, aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit THT adalah suatu aplikasi untuk mendiagnosis penyakit THT yang sering terjadi berdasarkan pengetahuan dari pakar-pakar dan studi pustaka. Tiga, aplikasi sistem pakar ini menggunakan metode ketanya faktor dan menghasilkan suatu program untuk mengidentifikasi penyakit pada pasien THT dengan menggunakan website. Empat, aplikasi sistem pakar ini dapat menjadi sarana untuk menyimpan pengetahuan tentang penyakit pada pasien THT. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.